wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Siti Nuramana. Saya dari program S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian atau riset dalam Islam. Sebelum ke materi, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu poin-poin apa saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengertian Islam, yang kedua sumber ajaran Islam, yang ketiga ayat Al-Quran atau Al-Hadis tentang penelitian atau riset, yang keempat sejarah penelitian atau riset dalam Islam, yang kelima tentang kebenaran, yang keenam tentang nilai dalam ilmu, yang ketujuh etika riset dalam Islam, dan yang kedelapan adalah manfaat riset dalam Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian Islam. Pengertian Islam menurut bahasa, yakni Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Selanjutnya ada pengertian Islam dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 9 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surah Al-Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya ada pengertian Islam dalam Al-Hadis. Dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut terkenal sebagai hadis Jibril karena saat itu malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah SAW. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah, yaitu dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya, hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada pengertian Islam menurut ulama dan tokoh Muslim. Para ulama dan tokoh Muslim juga memberikan berbagai pengertian tentang Islam menurut pandangan dan ijtihad mereka. Di antaranya, Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Selanjutnya ada Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawijiri. Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Selanjutnya ada Hasan al-Basri, Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Surat Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Yang kedua, menurut hadis atau sunnah, merupakan sumber ajaran Islam. Yang kedua, sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat Al-Quran atau Al-Hadis mengenai riset atau penelitian. Dalam surah Luqman ayat 29 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada surah An-Naml ayat 86 yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 84 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, atau lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan atau riset dalam Islam. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama lebih dari 14 abad, menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang perlu terus dikaji berdasarkan berbagai sudut pandang atau perspektif. Peristiwa-peristiwa yang secara garis besar menyangkut masalah-masalah ajaran, pemikiran, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya itu secara material atau objek material adalah sama-sama merupakan objek sejarah Islam, akan tetapi masing-masing objek tersebut dapat dijadikan sasaran studi dengan sudut pandang atau pendekatan atau objek formal yang berbeda, yaitu antara pendekatan sejarah di satu segi dan pendekatan keislaman pada segi lainnya. Dalam hal ini, kedua pendekatan tersebut memiliki paradigma serta kerangka metodologis yang membedakannya antara disiplin ilmu umum atau sejarah dan ilmu keislaman. Namun sifat serta kegunaan sesuatu pendekatan itu pada dasarnya sebagai perangkat analisis. Maka perbedaan itu justru bisa dikombinasikan dalam melihat sesuatu objek studi. Inilah sebetulnya yang dimaksud dengan paradigma atau kerangka metodologi yang bersifat integrasi, interkoneksi, jadi pemanduan dan saling terkaitnya antara dua disiplin yang berbeda. Itu bukan pada segi objek materialnya, melainkan semata-mata pada objek formal dari suatu studi yang dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kebenaran. Kebenaran dalam hukum Islam dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama adalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Selanjutnya, filsafat kebenarannya adalah relatif dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka filsafat pun terdiam atau memberikan jawaban dugaan, spekulasi, terkaan, sangkaan, dan perkiraan. Maka manusia berada dalam kebingungan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan metodis. Kemampuan panca indera manusia, rasional dan umum, dan para ahlinya dapat mempergunakan proposisi. Agama adalah kumpulan aturan tentang cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca serta memiliki sifat mengikat. Aturan yang datangnya lebih tinggi dari Tuhan, manusia sebagai pelaksana aturan tersebut, karena dengan aturan tersebut seseorang akan mendapatkan sanksi apabila ia tidak melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan agama menjadi persoalan syarat emosi,
subjektivitas, kecenderungan, dan kadang sifat untuk mengenal tawar-menawar. Kesimpulannya, agama kebenarannya adalah mutlak, sedangkan filsafat dan ilmu pengetahuan kebenarannya relatif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang nilai dalam ilmu. Ada 3 poin dalam nilai dalam ilmu, yaitu yang pertama, nilai menyangkut komitmen emosional secara mendalam terhadap suatu pandangan tertentu mengenai objek. Yang kedua yaitu reaksi yang diberikan subjek terhadap objek berupa manusia, benda, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, nilai membimbing tujuan yang dikehendaki dan mempengaruhi cara atau metode yang akan digunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai etiket riset dalam Islam. Yang pertama yaitu bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, jujur atau tidak dusta. Dalam jujur sendiri ada 3 poin. Yang pertama yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, serta publikasi hasil. Yang kedua, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Yang ketiga, jujur dengan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan kita sebagai pekerjaan kita. Yang ketiga di sini menjaga kelestarian hidup atau tidak berbuat kerusakan, tidak merugikan yang lain dengan mengatur aspek. Yang pertama dari segi material, penelitian yang kita lakukan merugikan subjek penelitian secara material. Yang kedua yaitu dari segi fisik, penelitian yang dilakukan tidak merugikan partisipan secara fisik. Ketiga, segi psikologis, penelitian yang dilakukan tidak merugikan atau membuat sisi psikologis partisipan menjadi terganggu. Yang keempat, segi sosial, penelitian yang dilakukan tidak merugikan atau menyebabkan partisipan secara sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir yaitu menjadikan aman yang lain. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat riset dalam Islam. Ada 2 manfaat di sini. Yang pertama, riset bertujuan agar riset yang dilakukan bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun empirik atau lapangan. Yang kedua, mengangkat derajat umat Islam dengan adanya riset yang dilakukan kaum muslim sendiri dalam rangka menjunjung tinggi kejayaan umatnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau isi dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.